soal sumpah, nyambung tadi di segmen sebelumnya, kayaknya sekarang tuh nggak tahu ya, ini udah jadi kebiasaan atau emang gampang banget ngomongin soal sumpah, atau sumpah aku ngapa-ngapain, beneran deh aku cuma ketemu doang, atau cuma chatting doang, nggak ngapa-ngapain gitu. Ini hukumnya gimana nih kalau semudah itu bersumpah? Ya, pertama walaupun kamu jujur dan kamu pasti menepati, maka bersumpah atau sumpah yang diobral itu sesuatu yang tidak mulia. Dalam dagang saja Nabi mengingatkan, bersumpah dengan niat dagangannya laku, keberkahannya hilang. Demi Allah, benar padahal nih. Ya. Ini modal saya 100.000, demi Allah dah benar 100.000. Tapi Meskipun Nabi jujur tuh ya, Bang Bro, ya. jujur, berkahnya nggak ada. Kecuali pada hal-hal yang sifatnya darurat. Dalam pengadilan, Oke. mengambil janji untuk menjalankan amanah saat-saat terdesak yang tidak ada saksi, tidak ada lagi jalan kecuali mengambil sumpah. Wallahi saya tidak melakukannya. Tapi kalau terus-terusan, akhirnya sumpah itu menjadi sesuatu yang dianggap tidak berat. Sementara orang bersumpah, restu bisa goyang. Karena tidak ada kekuatan lagi bagi yang tidak memiliki saksi dan bukti, kecuali sumpahnya menjadi sesuatu yang berharga. Jadi sebetulnya ngomongin sumpah tuh sakral ya Bang? Sakral. Ibu dituduh, yang nuduh nggak punya bukti, yang nuduh nggak punya saksi. Tapi satu kampung udah megang balok. Apalagi yang berharga di seseorang. Sumpah. Kecuali sumpahnya, wallahi saya tidak melakukan pencurian. Bergetar tuh aras. Karena mengambil saksi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahaya. Kenapa? Karena sumpah itu ada kafarat. Ada denda yang harus dilakukan. Ada sanksi yang harus dikerjakan. Kalau sumpah itu palsu, kalau sumpah itu dilanggar. Sehingga jangan sampai mudah mengumbar kata demi Allah. Sumpah itu punya kafarat. Di antaranya kalau dilanggar, ibu, bapak, saya, kita harus memberikan makan 10 orang miskin. Kalau dilanggar? Kalau dilanggar. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Atau membebaskan budak. Sekarang budak udah nggak ada. Kecuali di Jawa Barat. Banyak barudak. Nah di Bogor. Hari kemana budak? Itu ada. Bang Bro, Bogor banyak sesuatu budak. ya. Sesuatu ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu gampang. Oh kalau gitu saya bebasin anak saya main aja. Sebab anak saya budak. Budak maneh budak. Tapi ibu-ibu ada yang suka gampang ngucap sumpah nggak? Saya pengen tanya nih sama ibu-ibu yang hadir di studio. Ayo. Terakhir puasa, Oh iya, puasa. 3 hari. Itu kafaratnya. Jadi berat juga sebenarnya. Berat. Ini puasa Ramadan aja kadang-kadang pura-pura lagi dapat kok 30 hari. Dapat bohong ternyata. Dan sumpah itu Tem, nih kita juga jangan mau dibohongin orang bersumpah ya. Oke. Sumpah sayangku sumpah. Itu sumpah kalau nggak ada sesuatu yang terikat, itu sama ya sampah sayangku sampah, sama itu. Itu sampah, sumpah. Itu kayaknya buaya cinta tuh. Nah, sumpah. jadi harus ada yang ngiket. Sumpah demi Allah. Atau tadi, wallahi, tallahi, billahi. Kalau bahasa Indonesianya, demi Allah. Demi Allah. Saya tidak melakukan. Itu sumpah. Jadi nggak perlu sebut sumpah deh. Bener sumpah deh. Itu nggak laku tuh sumpah. Karena ada sumpah yang kalau misalnya saya bersumpah atas nama ibu bapak saya. Itu bukan cuma dilarang. Tapi juga tidak sah sebagai sumpah. Kenapa Bang Bro? Sumpah itu hanya kepada Allah. Kepada Allah. Yang boleh menggunakan sumpah kepada makhluk hanya Allah. Wadduha. Itu sumpah. Demi waktu duha. Wal asr. Demi waktu Asar. wal laili. Demi waktu Malam. wasubhi. Demi waktu Subuh. banyak sumpah-sumpah Allah yang menggunakan makhluk-makhluknya. Manusia bersumpah harus menggunakan nama Tuhannya, sementara Allah boleh bersumpah dengan menggunakan nama makhluknya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang bertanya silakan angkat tangannya. Nah, sekarang yang lurusan saya nih. Silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nung Nuryati dari Majlis Taklim Nurul Huda, Bogor. Bang Pro, saya nazar, kalau saya akan melahirkan anak yang sehat, saya akan sekolahkan yang terbaik atau yang termahal. Ternyata sudah sampai SMP saya nggak bisa yang terbaik karena mahal biaya sekolah. Apakah janji saya atau nazar saya itu kepada Allah itu ingkar? Bagaimana? Terima kasih. Soal Itu nazar. aja. Jadi kalau suatu saat punya anak, janji nih sama Allah ingin memberikan yang terbaik. Tapi begitu kenyataannya karena situasi sekarang lagi kayak begini, sekolah mahal, akhirnya nggak sesuai lah dengan janjinya. Itu gimana tuh Bang Bro? Seperti mati lampu ya sayang. Nasar. Hah? Nasar. Oh ini apa sih? Nasar. Nanti bentar lagi Bang Bro naik-naik ke atas. Goyang-goyang. Kerijing. Iya, ini nazar ya. Satu janji yang diucapkan karena ada sesuatu yang diimpikan lalu terwujud. Pertama, saya mau kasih tahu nih, pesan dari Nabi. Oke. Orang yang bernazar itu orang pelit. Orang yang bernazar itu orang pelit. Dia memberikan sesuatu kalau ada imbalannya. Nanti, nah nunggu tuh. Kalau saya dapat bonus THR, saya mau sedekah. THR-nya dijadikan syarat untuk sedekah. Pelit nggak? Pelit. Yang benar itu kapanpun selama saya bisa, selama ada, selama mampu, ya saya sedekah. Ya saya nolong orang, ya saya bantuin orang. Maka orang yang bernazar itu pada prinsipnya punya sifat bakhil. Dia bergening kepada Tuhan. Nego. Ya gue bakal bantu tuh anak yatim. Tapi bagi gue dulu dong bonus THR. Waduh. Turunin dulu dong gaji tambahan. Bisa-bisanya dia nego sama yang di atas. Bisa-bisanya dia nego bergening kepada Tuhan. Maka orang bernazar itu pada sesungguhnya orang pelit. Tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh. Tapi begitu dinazarkan, dia menjadi kewajiban yang harus ditunaikan. Nazar itu bukan dalam hal yang sudah wajib. Tapi dalam hal mubah atau sunnah. Contoh, nanti kalau saya berhasil dapat ranking 1, saya mau puasa Senin Kemis selama 1 bulan. Itu sunnah. Sunnahnya Senin Kemis jadi wajib gara-gara dia nazarkan. Tapi kalau saya bernazar, nanti kalau sukses ranking 1 saya mau puasa Ramadan. Lah, Wajib. lu gak usah nazar juga wajib. Itu Puasa Ramadan. Itu anak tukang les tuh. Nah, pinter amat mau minter-minterin Tuhan. Saya kalau nanti ya dapat gaji tambahan, saya mau sholat fardu 5 waktu. Gak bisa. Saya nazar, nggak bisa. Nazar itu bukan dalam perkara yang sudah diwajibkan. Tapi perkara yang masih mubah atau perkara yang sunnah yang dengan sebab nazar itu menjadi wajib. Saya mau umroh. Ya Allah, saya bernazar. Jika saya punya anak, maka saya bernazar untuk umroh. Umroh sunnah atau wajib? Sunnah. Sunnah. Dia menjadi wajib ketika dinazarkan. Nah, persoalan ibu mendidik anak sebetulnya kewajiban. Kecuali ibu bernazar dengan nazar yang ditentukan. Nanti kalau anak saya sudah lahir, usia sudah masuk SD, saya bernazar akan menyekolahkan dia di SD anu atau anu. Tapi kalau saya akan mendidik dengan baik, saya akan mendidik dengan. Nah, dengan baik, dengan itu kadang-kadang ketentuannya dengan syarat keadaan. Iya, kalau saya punya uang banyak, ya saya akan sekolahkan di sekolah mahal. Dengan sekolah mahal artinya kualitas juga akan berbanding lurus. Nah, persoalan ibu mendidik anak itu kewajiban. Tanpa dinazarkan, wajib didik anak dengan baik, dengan benar. Sesuai aturan agama dan juga aturan negara. Saya masih ada sedikit pertanyaan nih. Ya. Bedanya janji sama nazar itu apa sih? Kalau janji kan sesuatu yang tidak dinazarkan. Nazar tuh ada. Ada embel-embelnya gitu ya? Ya Allah, saya bernazar. Oke. Sama dengan sumpah.
Sumpah tuh dengan janji beda. Kan sama-sama apa ya? Menggantungkan sesuatu untuk ditunaikan. Saya bersumpah jika kalau begini dengan harful qasam. Wau, ba, ta, wallahi, billahi, tallahi. Itu harful qasam itu. Wau, ba, ta. Wallahi, demi Allah. Saya bersumpah. Jika, itu sama-sama janji. Tapi konsekuensinya berbeda-beda. Antara nazar, janji, tanpa nazar, sumpah, sama-sama. Ada sesuatu yang diikat untuk ditunaikan, tapi punya konsekuensi yang berbeda. Mudah-mudahan dalam hal pendidikan yang terbaik, dalam hal merawat anak dengan baik, itu tanpa dinazarkan, wajib ibu bapak melakukannya kepada anak-anaknya. Oke, boleh minta tepuk tangan nih ibu-ibu? Semakin menarik ya kita ngomongin soal janji, tapi kita break sebentar. Tapi sebelumnya saya juga mau ngingetin nih buat teman-teman yang di rumah yang mau bertanya, langsung aja mampir ke sosial media kami di Instagram @menjemputberkah_net atau di akun TikTok kami di @menjemputberkah.net. Langsung aja kirim pertanyaannya lewat kolom komentar, tulis di situ nanti langsung dijawab sama Bang Bro Soulmate. Ataupun kalian bisa kirim DM video ya lewat Instagram. Pokoknya langsung dijawab saat ini juga. Jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Jadi gak enak udah. Gue pikir selama ini janjinya benar. Janji mau ngirim hadroh. Ternyata hadroh kagak, androh kagak.